Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Bersama lagi kita boleh meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang hari ini. Di saat kami akan membaca lagi firman, kami memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar kami boleh memahami akan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, di bilik yang Maha Kudus. Ayat renungan diambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Pelajaran mengenai tempat kudus adalah kunci yang membuka rahasia kekecewaan pada tahun 1844. Pelajaran itu membukakan kepada pendengar suatu sistem kebenaran yang lengkap, yang berhubungan dan secara harmonis menunjukkan bahwa tangan Allah telah menuntun pergerakan Advent yang besar itu. Terang dari tempat kudus menyinari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mereka menyadari bahwa kesalahan tahun 1844 bukan pada perhitungan masa nubuatan, namun peristiwa yang terjadi di akhir masa 2300 tahun itu. Kristus sudah datang, bukan ke dunia ini seperti yang diharapkan, tetapi sebagaimana yang dibayangkan dalam lambang, ke bilik yang Maha Kudus di bait suci Tuhan di surga. Orang-orang di tahun 1844 belum siap bertemu dengan Tuhan mereka. Suatu pekerjaan persiapan perlu diselesaikan bagi mereka, dan sementara oleh iman mereka harus mengikuti imam besar mereka dalam pelayanannya di sana. Tugas-tugas baru akan dinyatakan. Pekabaran amaran dan petunjuk yang lain akan diberikan kepada gereja. Kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan, pengikut-pengikut Kristus akan siap bagi kedatangannya. Pekerjaan pemeriksaan karakter ini merupakan pekerjaan akhir di pelayanan tempat kudus. Pokok pikiran. Mereka yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengantaraan Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas, akan berdiri di hadapan Allah yang kudus tanpa pengantara. Jubah mereka harus tidak bernoda. Tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah. Melalui karunia Allah dan usaha keras mereka, mereka harus menjadi penakluk dalam perang melawan yang jahat. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di surga. Sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Tuhan di dunia ini. Pekerjaan ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam Pekabaran Wahyu pasal 14. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 445. Pelajaran malam ini, pertanyaan paling penting yang diharapkan pada alam semesta, yakni apakah umat Allah dapat dipercayakan pada kehidupan yang kekal? Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Di saat kami membaca akan firman-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami benar peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan yang akan terjadi. Kami perlu tuntunan Roh Kudus agar kami boleh memahami peristiwa-peristiwa penting itu. Dan biarlah umat-umat Allah kami tetap mempertahankan kepercayaan dan kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan bagi kami boleh kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Dan kami mohon penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.